Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas mengenai topik yang baru, yaitu tentang managing change and innovation. Jadi, gimana sih sebenarnya kita membuat sebuah inovasi di dalam organisasi yang sedang kita pimpin gitu. Sedikit kelas balik gitu ya, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang gimana sih caranya kita bisa membuat atau mendesain sebuah organisasi yang mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar jauh lebih detail lagi mengenai gimana caranya kita bisa menciptakan sebuah inovasi gitu atau lingkungan yang ada di dalam organisasi yang mendukung terciptanya inovasi atau kreativitas itu sendiri gitu. Nah, itu yang akan kita pelajari. Oke? Ya, managing change and innovation, perubahan dan inovasi. Oke. Apa sih gitu, kenapa gitu kita butuh yang namanya inovasi gitu. Kalau mungkin ditanya pertanyaan seperti ini kalian pasti jawab mudah ya jawabannya, ya supaya kita nggak kalah dengan yang lain, supaya kita terus bisa menciptakan produk-produk baru, supaya kita bisa tetap eksis gitu. Tapi ada satu alasan yang paling utama gitu kenapa kita harus melakukan inovasi gitu. Sebenarnya semua ini Sebenarnya semua ini itu bersumber pada satu hal. Kalau teman-teman masih ingat, setiap kali pertemuan dari awal sampai pertemuan di yang kemarin gitu ya, saya selalu menyampaikan bahwa ada perbedaan dari manajemen zaman dulu dan zaman sekarang. Udah bosen ya bicara tentang ini terus. Tapi memang itu kenyataannya gitu. Intinya adalah perbedaannya gitu di era yang sekarang ini yang teknologinya serba maju, yang kondisinya itu serba cepat berubah, lingkungan itu menjadi sesuatu yang amat sangat sulit untuk dilakukan prediksi gitu atau untuk kira-kira gitu, sekiranya itu akan ada kejadian apa sih di masa yang akan datang gitu, itu akan sulit untuk diprediksi. Sehingga gitu ya, yang harus kita lakukan itu adalah belajar bagaimana caranya kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang semakin cepat untuk berubah itu tadi gitu. Nah, salah satu caranya adalah dengan beradaptasi dan menjadi organisasi yang fleksibel gitu. Nah, terus gimana dong caranya kita bisa seperti itu gitu. Nanti akan dibahas lebih lanjut di belakang ya untuk gimana sih caranya kita bisa survive, bisa adaptasi, bisa menjadi sebuah organisasi yang fleksibel dengan segala perubahan yang ada gitu. Tapi yang harus teman-teman ingat ada satu istilah yang penting di dalam pembahasan kita kali ini, yaitu adalah kalian bisa lihat tuh di bawah udah saya blog gitu ya. Di situ ada namanya ambidextrous. Jadi ambidextrous ini sengaja nggak saya bahasa Indonesia kan, karena memang ini adalah istilah. Jadi banyak sekali istilah di dalam dunia manajemen dan saya rasa itu penting banget untuk kalian mengetahui itu dalam bahasa Inggris karena bukan saya tidak menghargai bahasa Indonesia, tapi di dalam dunia bisnis memang kita sering banget menggunakan istilah-istilah berbahasa Inggris. Jadi it's okay menurut saya untuk kalian untuk tahu gitu itu dalam bahasa Inggris. Jadi ambidextrous ini apa sih sebenarnya? Intinya adalah ambidextrous ini kemampuan gitu ya, sebuah kemampuan dari organisasi atau seseorang untuk menjadi efisien. Efisien di dalam sebuah perilaku manajemen gitu ya, baik itu di zaman sekarang maupun di masa depan. Jadi intinya bagaimana caranya perusahaan itu bisa imbang, bagaimana caranya perusahaan itu bisa sigap, bagaimana caranya perusahaan itu bisa responsif terhadap segala perubahan dan bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Itu disebut dengan ambidextrous. Oke, nah kalau tadi kita udah tahu tuh kenapa alasannya kita harus melakukan yang namanya inovasi. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya kita bisa melakukan sebuah inovasi gitu ya. Gimana caranya kita bisa melakukan sebuah perubahan atau gebrakan yang ada di dalam perusahaan kita gitu. Sebenarnya caranya ada banyak banget, cuman secara general itu ada dua tipikal atau dua cara yang bisa digunakan gitu ya dalam melakukan perubahan gitu. Yang pertama adalah membuat produk baru atau mengadopsi teknologi yang baru di dalam proses pembuatan produk di dalam perusahaan kita gitu ya, atau di dalam proses
pelaksanaan bisnis lah begitu. Atau yang kedua, itu adalah melakukan perubahan di dalam SDM dan juga budaya dari organisasi kita. Jadi people and culture. Kalau yang pertama adalah product and technology. Nah, masing-masing akan kita bahas di next slide. Oke, kita masuk dulu. Yang pertama adalah perubahan di produk dan juga teknologi. Oke, ada 3 cara gitu kalau kita ingin melakukan perubahan di dalam produk dan juga teknologi. Oke, yang pertama ada exploration, bisa dengan cara eksplorasi. Yang kedua, bisa dengan cara cooperation atau kooperasi. Dan yang ketiga, bisa dengan cara entrepreneurship atau kewirausahaan. Oke, kita bahas dulu deh. Yang pertama yaitu adalah eksplorasi atau exploration. Oke, exploration ini itu berkaitan dengan eksplorasi ide, gitu ya, karena ini merupakan cara untuk menciptakan sebuah perubahan, jadi ini pasti akan ada hubungannya dengan ide gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa menciptakan atau menemukan ide itu? Oke, pendekatannya adalah dengan ini gitu. Jadi di dalam di dalam eksplorasi itu kita diminta untuk menjadi kreatif kalau memang kita mau membuat sebuah inovasi atau perubahan di dalam perusahaan atau organisasi yang sedang kita kelola gitu. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa menjadi orang yang kreatif? Kan begitu. Kreatif itu ada yang bakat, ada yang bisa dipupuk ya. Jadi kalaupun kalian merasa kalian itu ingin menjadi seorang wirausahawan gitu ya, tapi kalian merasa kalian tidak cukup kreatif, maka itu bisa dipupuk gitu. Dari mana gitu, tolak ukurnya juga kita lihatnya dari mana, kita bisa melihat apakah diri kita itu kreatif atau tidak, itu bisa kalian lihat di tabel yang ada di sebelah kanan yang sekarang saya tampilkan itu. Jadi ada beberapa kriteria ya, tapi tidak melulu tentang ini, cuman mayoritas adalah berkisar di antara 5 kriteria ini. Yang pertama, dia pasti biasanya tuh orangnya open-minded, kemudian dia orangnya konseptual, kemudian juga dia itu lebih kepada originality alias memiliki originalitas tersendiri gitu, khasnya tersendiri gitu kalau orang kreatif. Tapi banyak sekali kita tahu ya cara untuk menjadi kreatif ketika kita belum cukup kreatif itu adalah yang pertama dengan cara melakukan imitasi gitu. Ini adalah sebuah cara yang memang banyak sekali digembar-gemborkan ketika kalian mungkin mengikuti seminar gitu-gitu ya. Biasanya seminar untuk menjadi kreatif, seminar entrepreneurship dan lain sebagainya biasanya akan dipromosikan cara itu gitu. Jadi itu bukan cara yang buruk gitu ya, dan itu memang dipelajari dan itu adalah hasil dari riset. Jadi itu bukan ngarang ya, itu bukan ngarang. Memang berdasarkan hasil riset gitu ya, ada sebuah strategi yang biasa digunakan oleh negara sebelah gitu ya. Sebut saja Cina gitu ya. Orang-orang Cina itu mereka bisa berhasil, salah satunya adalah dengan menggunakan cara yang biasanya disebutkan itu. Jadi ada 3 cara untuk menjadi kreatif. Yang pertama adalah dengan melakukan imitasi, kemudian dia bisa melakukan pengembangan dari itu gitu. Sehingga dia bisa memasukkan value-nya. Jadi bukan cuma sekedar nyontek aja gitu ya, tapi nyontek yang kemudian dikembangkan. Sehingga disitulah nilai kreatifnya, nilai originalitasnya ada di situ. Jadi itu bisa kalian gunakan ketika kalian mau menciptakan sebuah produk baru. Dan itu nggak salah ya, kecuali kalau kalian memang benar-benar 100% jiplak itu atau nyontek itu nggak dibenarkan gitu. Jadi memang itu adalah caranya, kita biasanya melakukan imitasi dulu, baru nanti setelah kita adopsi caranya, kita coba nih otak-atik dari segi yang menurut kita bisa diperbaiki gitu. Jadi itu adalah salah satu caranya. Kemudian yang ketiga, biasanya orang yang kreatif itu dia lebih kepada independen, kemudian dia pede, orangnya self confidence-nya itu tinggi, kemudian dia adalah tipe orang yang suka mengeksplorasi, kemudian juga curious alias suka penasaran gitu ya, kemudian dia juga tangguh, persistence gitu ya. Jadi kalau kena suka kena halang rintang, dia tuh tangguh aja gitu ya. Udah
terabas aja gitu, maju aja terus gitu. Terus dia memiliki komitmen yang tinggi dan dia juga orang yang tipikalnya itu adalah fokus, biasanya seperti itu. Nah, dari beberapa kriteria ini gitu ya, sebenarnya saya udah sering bilang gitu dan saya berusaha untuk menciptakan ini juga gitu kepada kalian semua gitu, yaitu dengan cara menstimulate kalian gitu. Istilahnya itu memancing kalian gitu untuk bisa berpikir secara kritis gitu, untuk selalu bertanya, "Kenapa?" Gitu. Itu adalah, upaya saya untuk menciptakan nilai-nilai atau karakter curious, karakter penasaran, karakter kritis gitu di dalam diri kalian. Sehingga setidaknya kalian itu bisa mengarah ke arah orang yang kreatif itu. Artinya kalian memiliki opini, memiliki pandangan sendiri gitu. Apalagi memang kita adalah orang manajemen. Orang manajemen itu butuh sekali untuk bisa eee, menyampaikan ide, untuk mengeksplorasi diri, untuk saling bertukar pikiran dengan orang lain gitu. We have to be able to socialize with other people. Kita harus bisa untuk melakukan sosialisasi dengan orang lain. Itu adalah salah satu skill yang dibutuhkan. Kalau teman-teman masih ingat di pertemuan yang sebelumnya, kita pernah bahas ya tentang salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer, yaitu adalah human skill, di mana memang kita harus memiliki interpersonal skill yang baik. Jadi, cara-cara itu adalah beberapa cara untuk bisa menumbuhkan tingkat kreativitas di dalam diri kalian. Jadi, silakan itu diasah terus, dan semoga kalian bisa memiliki talenta untuk menjadi orang yang kreatif gitu, karena menjadi kreatif itu mahal harganya, gitu. Nah, ada salah satu organisasi yang terkenal banget, udah sangat, apa ya, terkenal banget dengan khasnya yang sangat mendukung kreativitas dalam perusahaannya gitu ya. Ya, kalian bisa tahu, dari logonya, saya yakin kalian semua pasti udah tahu ini logo perusahaan apa, karena dia memang sudah terkenal banget. Oke, jadi dia adalah Google gitu. Kalau kalian misalnya diwawancara atau di interview di Google gitu ya, pada saat kalian melamar kerja, biasanya salah satu pertanyaan yang diajukan oleh interviewer itu adalah yang saya tampilkan ini. Kira-kira, gitu ya, kalau saya bahasa Indonesia kan nih, kira-kira kalau kamu diminta untuk memberikan perubahan atau menciptakan perubahan di dalam dunia ini gitu dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh Google. Kira-kira apa yang akan kamu buat? Gitu. Itu adalah salah satu pertanyaan real ya yang biasa diajukan oleh interviewer kepada calon pekerjanya. Gitu. Ini gunanya untuk apa? Sebenarnya bukan keren-kerenan ide ya, sebenarnya bukan itu, tapi untuk melihat seberapa jauh sih kemampuan kalian untuk berpikir secara inovatif gitu. Gimana kemampuan kalian untuk berpikir secara kritis gitu. Gimana sih kemampuan kalian untuk menganalisis suatu kondisi? Apakah kalian itu tipikal orang yang pasif terhadap perubahan atau bagaimana gitu. Karena memang ciri khas dari Google itu adalah mereka ingin menciptakan value gitu ya, culture yang ada di dalam perusahaannya itu bahwa kreatif itu adalah number one gitu. Kreatif itu adalah nomor satu. Sehingga itu dipupuk sejak awal, sejak dari ketika mereka melakukan rekrutmen. Mereka harus benar-benar pilih bahwa sumber daya manusia yang masuk ke dalam perusahaan mereka adalah sumber daya manusia yang memiliki kualitas-kualitas tinggi, yang memiliki kemampuan untuk berpikir secara kreatif, menganalisis dengan baik, peka terhadap perubahan, tidak takut mengambil resiko, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini adalah salah satu pertanyaan yang biasanya mereka pakai untuk memancing. Kira-kira kamu nih kemampuannya sejauh apa gitu. Jadi nggak ada salahnya ya kita pupuk dari sekarang, mumpung kalian juga masih kuliah gitu. Jadi masih ada banyak sekali waktu bagi kalian itu untuk bisa memupuk karakter-karakter itu di dalam diri kalian gitu. Nah, biasanya di dalam sebuah perusahaan itu ada sebuah wadah gitu ya yang disediakan memang khusus untuk menciptakan
atau menstimulus, merangsang karyawannya untuk bisa menciptakan sebuah ide gitu. Salah satunya adalah idea incubator. Jadi idea incubator ini itu adalah sebuah wadah yang memang disediakan oleh perusahaan untuk menampung segala ide-ide kreatif gitu. Jadi kan kalau misalnya kita sebagai karyawan kan kalau misalnya kita mau jeplak aja kita punya ide, kita punya opini itu kan kadang-kadang kita merasa takut nanti dikira jelek, nanti dikira mau ngelawan, oh nanti dikira begini, ada banyak sekali pemikiran gitu ya. Nah di idea incubator ini itu adalah sebuah wadah yang memang disediakan oleh perusahaan di mana karyawan itu bisa dengan serta-merta tanpa kekhawatiran mereka menyampaikan ide, menyampaikan opini, menyampaikan pandangan yang mereka punya gitu ya kepada perusahaan tanpa takut dijudge gitu, tanpa takut dinilai atau dipandang sebelah mata oleh pihak-pihak lain gitu ya, baik itu atasan, teman, dan lain sebagainya gitu. Jadi idea incubator ini seperti apa ya istilahnya itu kayak database gitu. Jadi dia menampung segala ide-ide dari karyawannya gitu. Fungsinya apa dong bagi perusahaan gitu? Fungsinya bagi perusahaan adalah dia mendapatkan insight, dia mendapatkan informasi dong gitu. Karena kan yang memiliki informasi terbanyak itu sebenarnya adalah orang yang bekerja di level operasional, di mana dia berhadapan langsung dengan yang namanya konsumen gitu. Biasanya mereka yang memang otaknya itu cerdas gitu, yang memang otaknya itu kreatif gitu ya orangnya, mereka bisa nemu gitu ide, oh kira-kira kalau begini kayaknya lebih baik deh. Oh kalau misalnya servisnya kita buat begini, kita akan lebih bisa memuaskan konsumen loh dan lain sebagainya gitu. Sehingga kalau misalnya mereka memiliki ide itu gitu ya, kemudian ada idea incubator, mereka bisa langsung menyampaikan itu tanpa harus merasa takut untuk dijudge gitu. Itu adalah manfaatnya dari sisi pegawai, dari sisi perusahaan, dia bisa mendapatkan pandangan baru. Oh, iya juga ya kalau kita begini kan nanti hasilnya kan bla 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 gitu. Jadi sehingga mereka bisa mendapatkan ide-ide baru, pandangan baru dari orang lain yang mana mungkin mereka lebih punya lebih punya pengetahuan tentang itu gitu karena mereka berhadapan langsung dengan konsumen gitu. Nah, oke, itu yang pertama adalah exploration, yang kedua adalah cooperation. Cooperation ini itu adalah berkaitan dengan bagaimana caranya kita melakukan koordinasi gitu ya. Bagaimana caranya kita bekerja sama. Jadi untuk menciptakan yang namanya inovasi itu bukan hanya sekedar ide baru gitu ya, bukan itu. Tapi inovasi itu tanpa adanya kooperasi, tanpa adanya cooperation, kerjasama, itu nggak akan bisa terwujud. Nah, kerjasama ini atau cooperation ini itu harus dilakukan di dua sisi. Yang pertama internal, yang kedua adalah eksternal. Oke, kita masuk dulu yang pertama adalah internal. Kalau kalian lihat di bagan yang sebelah kanan ini ya, itu di situ ada bagan, ada lingkaran, kemudian ada kotak-kotak kecil. Yang disebut dengan internal coordination itu adalah yang di dalam kotak ini. Itu ada 3 divisi yang mana mereka harus melakukan koordinasi secara terus-menerus agar bisa menciptakan sebuah inovasi yang bisa terlaksana dengan baik gitu. Tanpa adanya kerjasama dari 3 orang ini, inovasi, ide yang bagus itu nggak akan bisa tercapai, nggak akan bisa dilaksanakan gitu. Itu untuk yang internal. Sedangkan untuk yang external coordination itu adalah berkaitan dengan 4 kotak yang ada di luar lingkaran ini. Oke, kita masuk dulu yang di internal coordination ya. 3 komponen itu yang di dalam internal coordination itu apa aja? Yang pertama, kalian bisa lihat di sini ada manufacturing department atau itu adalah operasional ya, produksi, divisi produksi. Kemudian yang kedua ada marketing department atau divisi marketing. Yang ketiga ada research department, yaitu adalah penelitian gitu ya, divisi penelitian, research and development, R&D. Jadi 3 divisi ini di dalam perusahaan mereka harus
bekerja sama. Bekerja sama dalam arti apa nih gitu? Bekerja sama dalam arti mereka bertukar informasi, bertukar pikiran, bertukar ide. Jadi ketika ada ide baru nih, oke, orang research and development punya ide baru. Kemudian ketika dia mau mengimplementasikan itu, dia harus mengadakan meeting dulu. Dengan siapa? Dengan 3 orang ini. Orang marketing dan juga orang produksi. Tiga-tiganya ini harus berkumpul dulu. Untuk apa? Untuk bisa menyamakan persepsi. Jadi maunya bagaimana nih? Gitu. Ketika orang R&D mengeluarkan ide baru, biasanya itu seringkali wow, idenya itu wow, tapi agak sulit untuk diimplementasikan. Entah nanti sulit dijual atau sulit untuk diproduksi. Gitu. Sehingga ada 3 orang itu harus berkoordinasi, harus bekerja sama dengan baik. Bagaimana nanti mereka akan menemukan titik temu, titik tengah gitu, agar produk yang mereka temukan itu tadi itu bisa terlaksana, bisa tercipta dengan baik gitu. Itu yang dimaksud dengan internal coordination. Nah, setelah internal coordination itu tercapai gitu ya, kita nggak boleh lupa sama yang namanya external coordination gitu. External coordination ini lebih kepada bagaimana caranya kita bisa mendapatkan informasi dari luar, sehingga kita nggak cuman kayak bangga di dalam gitu, wah kita bisa nih begini begini begini, tapi kita nggak tahu di luar itu ada apa. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi kita juga harus peka gitu ya terhadap apa sih yang ada di luar ini, informasi terbaru seperti apa yang ada di luar yang bisa kita adopsi untuk membuat produk baru kita atau ide terbaru kita ini bisa menjadi sesuatu yang lebih wow lagi gitu ya. Ada elemen pertama yaitu adalah teknologi terbaru apa aja yang sedang in gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bisa juga dengan cara open innovation mechanism, itu artinya adalah mencari ide-ide baru dari luar gitu ya. Jadi bukan hanya 3 orang tadi yang mencari ide baru, tapi bisa juga ide baru itu didapatkan dari luar. Kemudian juga melihat gitu ya kebutuhan konsumen sekarang itu seperti apa, kemudian trennya juga seperti apa, tren marketnya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah formal innovation partner. Ada siapa aja sih di luar sana yang bisa kita ajak untuk menjadi partner kita gitu, menjadi strategic partner kita gitu. Karena kan kita tahu ya bahwa kita tidak melulu harus bekerja sendiri, kita bisa juga memanfaatkan sumber daya lain yang ada di luaran sana, dan itu memang banyak banget dan bisa banget kita manfaatkan keberadaannya itu tadi gitu. Itu berkaitan dengan external coordination. Jadi kita lihat di sekitar perusahaan kita ini ada apa yang bisa kita manfaatkan gitu. Jadi bukan hanya di dalam organisasi saja gitu. Nah, berkaitan dengan pemanfaatan eksternal elemen ini gitu ya, itu ada yang namanya open innovation gitu. Jadi tadi saya sempat menyampaikan bahwa ada open innovation mechanism di mana dia memang berusaha untuk mencari ide-ide baru yang ada di luar gitu kan. Nah, itu disebut dengan open innovation. Oke, open innovation itu apa gitu. Jadi open innovation itu adalah sebuah cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mencari ide-ide baru. Kalau tadi pertama saya jelaskan bahwa ide baru itu bisa ditemukan oleh pihak R&D atau pihak yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Tapi dengan menggunakan open innovation ini, perusahaan itu bisa mendapatkan ide baru dari orang lain yang ada di luar perusahaan. Contoh paling gampang, kalian sering nggak tahu ada lomba-lomba, misalnya kalian diminta untuk membuat logo, membuat ide-ide berkaitan dengan produk baru yang unik gitu. Kemudian kayak biasanya mungkin Adobe itu mengeluarkan lomba gitu ya, kayak misalnya lomba fotografi dan lain sebagainya. Itu adalah untuk mencari talent, untuk mencari ide-ide baru gitu. Kira-kira apa sih yang bisa mereka suguhkan? Biasanya untuk perusahaan seperti misalnya software gitu-gitu ya, perusahaan yang teknologi gitu, biasanya mereka akan suka bikin lomba-lomba
meminta pesertanya untuk membuat sebuah aplikasi baru bertemakan apa gitu. Nah, itu tuh sebenarnya adalah salah satu contoh dari open innovation, di mana perusahaan itu memang memberikan wadah untuk talent-talent yang ada di luaran sana gitu ya, untuk berkreasi gitu, untuk menyampaikan idenya gitu. Nanti yang idenya paling dianggap paling bagus, dia yang akan menang dan kemudian dia akan dapat hadiah gitu. Nah, nanti biasanya kalau memang idenya itu bisa diimplementasikan oleh perusahaan tersebut, dia biasanya akan taken kontrak di situ bahwa produknya akan dibeli atau diadopsi dan lain sebagainya gitu. Itu disebut dengan open innovation. Jadi itu adalah salah satu cara yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam memanfaatkan external coordination. Jadi ada banyak sekali cara ya, sebenarnya nggak harus kita yang menjadi orang yang sangat kreatif untuk bisa menjadi inovatif, bukan seperti itu, tapi ada banyak sekali jalan menuju Roma gitu. Oke, itu tadi berkaitan dengan cooperation, dan sekarang kita jumping ke entrepreneurship atau kewirausahaan. Oke, nah kalau tadi exploration itu berkaitan dengan kreativitas, cooperation itu berkaitan dengan koordinasi di dalam dan di luar perusahaan, kalau entrepreneurship itu berkaitan dengan kemampuan atau keinginan gitu sebuah perusahaan untuk memberikan yang terbaik gitu untuk menyampaikan ide-ide baru gitu. Nah, itu nanti ada sebutannya adalah namanya idea champion. Oke. Kita bahas di dalam entrepreneurship ini itu ada 4 roles atau 4 peran gitu ya yang dibutuhkan ketika perusahaan ingin melaksanakan yang namanya perilaku atau kegiatan yang inovatif gitu. Yang pertama itu yang dibutuhkan, peran yang pertama itu adalah inventor, yang kedua adalah champion, yang ketiga adalah sponsor, dan yang keempat adalah kritik. Gitu. Di dalam cara ini gitu ada 4 peran yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan ketika mereka mau berinovasi gitu. Yang pertama, inventor itu adalah penemu idenya. Idea champion yang tadi saya bilang itu adalah orang yang menggebu-gebu, yang percaya banget, ini ide bagus banget, gila, kita harus banget ngelaksanain ini, kalau misalnya kita bikin ini kita pasti akan menang, kalau begini, yang ngomporin, tukang yang semangat banget untuk bisa bukan menciptakan, untuk bisa membuat ide itu tadi menjadi nyata gitu. Itu adalah idea champion. Yang ketiga adalah sponsor, orang yang memiliki dana gitu ya. Jelas ini top management ya. Kemudian yang terakhir adalah kritik, yaitu orang yang memberikan masukan gitu, yang memberikan evaluasi. Wah, kalau begini nggak bisa nih, kira-kira kalau begini nanti jadinya bla 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 bla, sehingga ide itu bisa terasa dengan baik. Ketika sebuah perusahaan itu memiliki 4 peran ini gitu ya, maka mereka akan bisa melaksanakan yang namanya inovasi di dalam perusahaan tersebut gitu. Tapi yang paling penting dari 4 ini itu adalah si idea champion, di mana idea champion ini itu adalah orang yang sangat amat percaya gitu ya, bahwa ide ini tuh adalah bagus banget, gila pokoknya bagus banget gitu. Jadi pendekatan entrepreneurship ini itu menganggap bahwa sebuah ide itu nggak bisa diimplementasikan dengan baik, nggak bisa dilakukan dengan baik ketika nggak ada yang namanya idea champion. Karena idea champion ini kayak nyawanya gitu, kayak dia itu membuat ide itu menjadi hidup gitu, karena dia itu kayak kasarannya tuh kayak dia yang ngomporin orang-orang bahwa this is the best option that we have. Ini adalah opsi terbaik yang kita punya gitu. Jadi seringkali gitu ya, seringkali di dalam sebuah organisasi yang namanya ide kreatif itu seringkali ditolak gitu. Seringkali ini nanti begini nih gitu. Ini nanti kayak gini, ntar ini gagal dan lain sebagainya. Apalagi kalau memang pemimpinnya itu bukan risk taker, bukan seorang yang suka mengambil resiko. Wah, ini pasti yang namanya ide kreatif itu mau sebagus apa dia pasti akan nolak
Karena ide kreatif itu menciptakan sebuah produk baru itu pasti akan menciptakan resiko baru juga gitu, sehingga orang yang memang pemimpinnya itu nggak suka mengambil resiko, dia akan selalu menolak yang namanya ide kreatif itu. Ketika ide kreatif itu ditolak, kalau dia nggak punya idea champion, orang yang menggebu-gebu itu tadi, ide itu akan ya udah gitu doang. Tapi kalau di dalam perusahaan itu ada yang namanya idea champion gitu ya, maka walaupun ditolak dia akan kekeh gitu. Dia akan kekeh untuk mempromosikan ide itu lagi, mempromosikan terus sampai di-ACC oleh atasannya gitu. Ya kadangkala memang tidak selalu berhasil gitu ya, walaupun memiliki idea champion. Tapi dengan adanya idea champion ini, ide yang ditolak itu tidak serta-merta ya sudah gitu. Nggak seperti itu, tapi masih bisa diperjuangkan lagi lebih lanjut karena memang ada orang yang bisa menghantarkan ide itu menjadi sesuatu yang apa ya, yang wow gitu, yang wow, bisa dipandang wow oleh komponen-komponen yang ada di dalam perusahaan itu gitu. Nah, itu sih yang paling penting di dalam pendekatan entrepreneurship. Jadi masing-masing pendekatan, masing-masing cara itu memiliki khasnya tersendiri ya. Kalau exploration itu lebih kepada ya kita harus kreatif dong kalau misalnya kita mau berinovasi. Kalau yang cooperation itu lebih kepada ya kita harus berkoordinasi dengan yang lain dong kalau memang kita mau berinovasi gitu. Kalau yang entrepreneurship dia lebih kepada ya kita harus punya idea champion nih, kita harus punya orang yang menggebu-gebu untuk bisa menghantarkan ide itu menjadi sebuah ide yang bisa terlaksana karena diterima oleh banyak orang gitu. Karena sejatinya memang ide itu nggak bisa segampang itu ya untuk diterima banyak orang gitu. Apalagi di dalam perusahaan itu kan banyak komponennya. Ketika kita mau mengajukan ide baru gitu ya, kita harus membuat semua orang itu percaya bahwa ide kita itu adalah yang terbaik gitu. Jadi itu adalah sesuatu pekerjaan yang cukup sulit untuk dilakukan dan idea champion itu memang sangat amat membantu gitu diterimanya sebuah ide itu tadi gitu. Nah, itu adalah beberapa pendekatan atau beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk melakukan perubahan atau melakukan inovasi di dalam sebuah produk atau adopsi teknologi yang baru. Nah, yang selanjutnya itu adalah melakukan perubahan di dalam SDM dan juga budaya yang ada di dalam organisasi kita gitu. Ada dua cara yang bisa dilakukan gitu ya ketika kita mau melakukan perubahan terhadap SDM kita, baik itu karakteristiknya maupun kemampuannya dan lain sebagainya, dan juga untuk merubah budaya yang ada di dalam organisasi kita. Yang pertama, itu adalah training and development atau pelaksanaan pelatihan gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah organization development gitu, atau disingkat dengan OD. Nah, dua cara ini sebenarnya cukup lumrah ya di telinga kita gitu. Kita cukup familiar bahwa memang pelaksanaan training, pelaksanaan development, pelaksanaan pengembangan SDM itu menjadi sebuah cara yang lumrah dilakukan ketika kita mau mengembangkan sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan kita gitu. Ada beberapa teknik gitu ya yang bisa dilakukan terutama untuk organization development. Yang pertama itu ada team building gitu ya. Biasanya akan ada outbound, kemudian games dan lain sebagainya gitu. Itu dilakukan untuk menciptakan meningkatkan kemampuan untuk bekerja secara tim dan lain sebagainya. Itu biasanya disebut dengan team building gitu. Jadi mempererat hubungan antara satu tim dengan tim yang lain, satu individu dengan individu lain. Bisa melalui beberapa cara yang barusan saya sebutin gitu. Itu tadi. Itu disebut dengan team building activity. Yang kedua bisa dengan cara survey feedback activity gitu. Jadi perusahaan memberikan kuesioner, kayak kemarin saya kasih kuesioner ke kalian, kemudian juga kalian memberikan feedback kepada saya, kira-kira apa yang harus diperbaiki, itu disebut dengan survei feedback. Jadi
kita berusaha memberikan kuesioner, pertanyaan-pertanyaan tertentu, kemudian kita analisis kembali kira-kira apa yang bisa dibenahi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah large group intervention. Jadi biasanya ini adalah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan besar, biasanya adalah untuk mendapatkan persepsi dari seluruh komponen yang ada di dalam perusahaan. Jadi biasanya large group intervention ini dilakukan dengan melibatkan banyak sekali komponen perusahaan ya, bisa sampai ratusan orang gitu, dan ini dilakukan dengan cara diskusi, sharing knowledge, sharing idea, pendapat, opini dan lain sebagainya gitu ya di dalam sebuah forum yang mana isinya itu adalah perwakilan dari masing-masing divisi perusahaan, dari orang finance, dari orang marketing, dari orang produksi, orang R&D, IT, top management, kemudian lower manager, middle manager, semua yang dikumpulin jadi satu, masing-masing perwakilannya, kemudian mereka melakukan diskusi, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan untuk perbaikan perusahaan kita ke depannya. Itu disebut dengan large group intervention. Jadi lebih kepada diskusi langsung ya antara satu dengan yang lain. Kalau survei feedback itu kan secara tidak langsung ya, kalian diberikan kuesioner, kemudian kuesioner itu dianalisis. Kalau large group intervention ini dilakukan secara langsung dengan melaksanakan meeting atau pertemuan gitu ya. Nah, di sebelah kanan itu kalian bisa lihat ada gambar di situ ya. Itu adalah salah satu contoh pelaksanaan dari team building activity. Jadi itu banyak sekali ya, dan biasanya kegiatan outbound ini biasanya dilakukan mungkin 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Biasanya agendanya itu beda-beda antara satu perusahaan dan perusahaan yang lainnya, tapi itu biasanya akan sering ada, dan itu membutuhkan banyak sekali dana ya, jadi nggak bisa dilakukan 1 bulan sekali gitu, nggak bisa. Biasanya 6 bulan atau satu tahun sekali sih. Jadi intinya adalah untuk merefresh, untuk ya itu tadi, untuk membangun kerjasama antara satu individu dengan individu lain, untuk membangun kedekatan antara satu individu dengan individu lainnya. Itu hanya salah satu contoh aja gambarnya gitu. Oke. Nah, kalau tadi kita udah belajar tuh dari awal tentang apa aja sih yang bisa kita lakukan, cara-caranya, pendekatannya itu bagaimana gitu ya untuk bisa menciptakan sebuah inovasi di dalam perusahaan. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana cara kita mengimplementasikannya gitu ya. Percuma kalau dari tadi kita cuman merancang aja, tapi kita pada saat mengimplementasikannya itu gagal gitu, alias kurang pas gitu ya pada saat kita mengimplementasikan, sehingga ya goalnya nggak terlalu tercapai aja gitu. Ketika kita mau mengimplementasikan yang namanya perubahan itu, kita nggak bisa ya tiba-tiba langsung, oh yaudah ya begini ya, budayanya kita akan rubah dari yang A menjadi Z gitu. Nggak bisa kita tiba-tiba begitu gitu ya. Ada beberapa hal yang harus kita tahu ketika kita melaksanakan yang namanya perubahan, ketika kita mengimplementasikan itu. Yang pertama adalah memahami atau membuat semua orang yang ada di dalam komponen perusahaan itu memahami kenapa sih kita harus berubah. Apa urgensinya itu apa? Itu yang harus ditanamkan terlebih dahulu. Ketika kita bisa menanamkan kepada seluruh komponen yang ada di dalam perusahaan bahwa kita memang butuh untuk berubah, maka perubahan itu akan lebih mudah untuk diterima. Oh iya sih, kita memang butuh begini loh. Ya udah yuk kita belajar bareng-bareng, kita pelan-pelan untuk berusaha untuk menjadi yang bla 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 gitu. Tapi kalau komponen atau orang-orang yang ada di dalam perusahaan aja merasa, alah ngapain sih? Apaan sih berubah-berubah gitu, mau ngapain? Ngapain sih kita harus begitu gitu. Kalau misalnya ada orang yang berpikir seperti itu, kira-kira akan sulit nggak? Jawabannya akan iya ya, akan sulit banget gitu. Dan itu untuk merubah pemikiran seseorang bahwa perubahan ini penting, itu nggak gampang gitu ya. Itu nggak gampang. Walaupun mereka itu kita gaji, itu tetap nggak gampang. Karena masing-masing orang di dalam perusahaan kita, masing-masing SDM yang ada di dalam perusahaan kita, itu memiliki pemikiran masing-masing. Mereka adalah talent yang
kita pekerjakan di dalam perusahaan kita yang mereka itu berkualitas gitu. Mereka punya kemampuan untuk menganalisa, kemampuan untuk berpikir gitu. Sehingga nggak bisa kita tiba-tiba paksa. Kita harus memberikan pemahaman gitu. Nah, untuk bisa memberikan pemahaman itu, kita harus melakukan cara yang kedua, yaitu adalah mengetahui kenapa sih sebenarnya mereka itu menganggap bahwa perubahan ini tuh nggak perlu gitu. Ketika kita bisa tahu alasannya kenapa, maka kita akan jauh lebih mudah untuk bisa mengajak dia, untuk bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang tersebut untuk sebenarnya begini loh gitu. Sebenarnya begini loh alasannya. Kenapa kita harus melakukan ini? Bla 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 dan lain sebagainya sehingga mereka nanti akan berubah dan berpikir bahwa oke, memang kita butuh untuk melakukan hal itu gitu. Nah, ada beberapa alasan yang lumrah gitu ya, yang sering kali menjadi alasan kenapa kok mereka sangat resist, sangat menolak yang namanya perubahan itu gitu. Yang pertama biasanya itu adalah karena self interest, alias ya karena memang dari diri sendiri emang nggak mau, entah karena dia nggak mau belajar lebih lebih jauh lagi, atau dia udah males lah berubah-berubah, udah terbiasa dengan zona nyaman yang seperti ini, udah cukup, udah males gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi karena dia itu nggak paham perubahan ini itu kenapa kok dibutuhkan gitu, atau bisa jadi juga dia kurang percaya bahwa perubahan ini tuh percuma gitu dilakukan, pasti ujung-ujungnya juga sama gitu. Yang ketiga adalah uncertainty, alias dia nggak yakin ini berhasil nggak ya, ini bener nggak sih caranya begini gitu, ambigu, ragu-ragu gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah memiliki target yang berbeda gitu. Nah, di sini pentingnya penyamaan pola pikir ya antara karyawan dengan perusahaan, bahwa memang tujuan kita tuh ke sini loh gitu. Jadi ya udah, kita memang harus melakukan ini untuk bisa mencapai tujuan yang kita mau gitu. Nah, sebenarnya di contoh yang kedua gitu, di alasan yang kedua lebih tepatnya, yaitu adalah lack of understanding dan trust. Itu adalah apa yang kita alami sekarang, yaitu sebagai bangsa Indonesia ya. Kita tuh merasa bahwa ketika pemerintah mengeluarkan sebuah perubahan gitu ya, yang kita tanyakan tuh adalah, alah paling ntar gitu-gitu aja. Ah elah nanti juga nggak bakal berubah. Oh, alah udahlah emang itu udah dari dulu begitu gitu. Itu yang muncul di dalam pemikiran kita. Sehingga seharusnya gitu ya, seharusnya sebagai eh, apa namanya? Sebagai pemerintah, yang harus dilakukan itu sebenarnya adalah mengetahui gitu ya. Kalau memang alasan kita menolak perubahan itu adalah kurangnya trust terhadap pemerintah, yang harus dilakukan oleh pemerintah ya memberikan itu gitu. Ketika mereka bisa memberikan kepercayaan gitu, ketika mereka bisa mendapatkan kepercayaan dari kita, insya Allah itu akan menjadi lebih mudah. Hanya saja sayangnya memang pemerintah itu dikotori oleh oknum-oknum yang iya terlalu serakah sih ya kalau menurut saya. Jadi kayak kesannya membuat orang baik lainnya itu jadi nggak ada gitu. Kayak ya udah, pemerintah itu isinya orang-orang yang oknum-oknum semua, yang nggak bener semua gitu. Padahal sebenarnya ada gitu. Saya yakin pasti ada gitu, karena nggak mungkin semua orang tuh jahat gitu ya. Pasti ada, kalau ada orang jahat tuh pasti ada orang baik gitu ya. Kalau ada orang baik juga pasti ada orang jahat. Jadi semuanya itu kanan kiri gitu ya, semuanya itu berdampingan gitu. Jadi seharusnya itu bisa diupayakan, hanya saja mereka nggak bisa gitu. Nah, ini sama juga case-nya dengan di perusahaan. Ketika perusahaan mau mengimplementasikan sebuah perubahan dan mereka tidak bisa memberikan atau mendapatkan kepercayaan dari karyawannya atau dari komponen perusahaannya, dia akan sulit untuk bisa mengimplementasikan perubahan tersebut gitu. Itu dua hal yang perlu kita tahu ya, ada memberikan pemahaman bahwa memang perubahan itu penting, kenapa kita perlu itu, dan yang kedua adalah mengetahui alasan kenapa komponen yang ada di dalam perusahaan kita itu menolak adanya perubahan tersebut. Nah, biasanya untuk mengatasi
penolakan terhadap perubahan itu, kita bisa menggunakan satu teknik namanya itu force field analysis. Jadi force field analysis ini itu adalah sebuah teknik yang mana itu bisa digunakan untuk apa ya, menganalisis gitu. Jadi coba cari satu-satu celahnya itu di mana. Apa sih yang sebenarnya kita butuhkan? Kemudian di mana sih orang-orang itu menolak gitu. Kenapa kok mereka menolak itu kita cari satu-satu. Ketika kita sudah menjabarkan semua itu, barulah nanti kita cari jalan tengahnya. Itu disebut dengan force field analysis. Jadi nggak saya tampilkan di sini, kalian bisa lihat di buku ya. Jadi force field analysis ini itu adalah salah satu teknik yang bisa digunakan untuk mengatasi yang namanya penolakan terhadap implementasi perubahan yang akan kita lakukan di dalam organisasi yang sedang kita kelola gitu. Nah, untuk melakukan implementasi itu gitu ya, selain kita harus memperhatikan dua faktor yang tadi saya sebutkan, ada beberapa pendekatan yang bisa kalian lihat di kolom sebelah kiri. Ada yang pertama adalah pendekatan komunikasi, pendekatan edukasi, itu adalah memberikan informasi yang jelas gitu ya, kenapa sih kita butuh perubahan ini gitu, apa sih manfaatnya ketika kita melakukan ini dan lain sebagainya. Itu adalah komunikasi atau education. Kemudian yang kedua ada participation, yang ketiga ada negotiation, coercion, kemudian yang terakhir adalah top management support. Itu penjelasannya sudah sangat detail sekali di tabel, tapi intinya pada saat kita melakukan implementasi change ini, gitu ya, lagi-lagi approach itu tidak perlu dilakukan dengan cara memilih salah satu, tapi kita bisa kombinasikan antara satu pendekatan dengan pendekatan yang lain, sehingga pada saat kita melaksanakan hal itu akan jauh lebih efektif gitu hasilnya. Begitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di dalam materi ini, cukup singkat, tapi lebih kepada cara ya, lebih kepada pendekatan. Ada berbagai macam pendekatan yang kita pelajari hari ini mengenai bagaimana caranya kita bisa menciptakan sebuah inovasi atau sebuah perubahan. Dan seperti biasa, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke teman-teman semua gitu. Ini berkaitan dengan individual masing-masing ya. Jadi kira-kira setelah kita belajar nih tadi mengenai kriteria individu yang kreatif gitu. Ada yang harus open minded, ada yang harus kritis dan lain sebagainya gitu. Kira-kira kalau kalian melakukan evaluasi terhadap diri kalian sendiri gitu, apakah kalian itu merasa sudah cukup memiliki kriteria seseorang yang kreatif atau belum? Sudah atau belum? Gitu. Kalau misalnya belum, gitu ya, kira-kira langkah nyata apa nih yang bisa kalian lakukan agar kalian bisa memiliki kepribadian yang kreatif itu tadi? Gitu. Saya pengen tahu pandangan kalian seperti apa, dan lagi-lagi saya mengingatkan ya bahwa menjadi pribadi yang kreatif itu penting sekali dipupuk dari sekarang, mumpung kalian masih muda, masih banyak waktu untuk bisa mengeksplor jati diri, mengeksplor kemampuan kalian. Jadi gunakan kesempatan itu sebaik mungkin gitu ya, jangan cuman pacaran atau jangan cuman jalan-jalan aja gitu, tapi gunakan kegiatan-kegiatan bersosialisasi kalian itu untuk bisa mengembangkan kepribadian kalian agar kalian itu bisa menjadi seseorang yang memiliki value ke depannya gitu. Jadi ketika kalian sudah lulus nanti itu ada yang kalian tawarkan kepada orang-orang atau kepada masyarakat di luar sana gitu. Saya ingin sharing aja gitu ya, mungkin bisa kalian drop di kolom komen gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kalian lakukan kalau memang kalian merasa belum memiliki yang namanya kriteria kreatif individual itu. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih, semoga ilmunya bisa diserap dan diterima dengan baik dan juga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dan see you later. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.